Ini dia cuy, blok seher si Carla udah kena sentuhan tangan Ko Daniel, anjas. Jadi halo semuanya, balik lagi di channel Ko Daniel. Motor apa ini namanya? Oke guys, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik aja. Ya, jadi kembali lagi di project Carla ya. Sekarang kita udah masuk ke sektor mesin cuy. Nah, ini mesinnya si Carla udah gua turunin karena ada beberapa baut yang selek dan mungkin nanti akan gua bawa ke bengkel bubut cuy. Dan mempermudah gue juga untuk mungkin bongkar pasang ya. Dan karena tadi tuh pas gue turunin mesin, baut-baut membrannya ini atau intake-nya itu ngaco semua cuy. Nah ini dia baut-bautnya, ini ada baut 10, baut 8, terus ada baut L. Gila, ini kayaknya bautnya yang asal ada aja gitu ya cuy dipasang. Dan itu menyulitkan gue kalau kondisi mesin ada di motor gitu ya, jadi harus diturunin aja lah sekalian gitu. Oke, pertama-tama di sini gue mau ngasih lihat kalau di bagian crankcase udah ada yang di dimodif ya, hitungannya dimodif kayak gini. Ini harusnya dikasih lem tuh, udah di titik-titik, tapi ini nggak dikasih lem. Ini tuh sebenarnya lumrah ya cuy untuk Fish Air. Dan terus di bagian sini, di bagian lubang transfer ya. Di sini nih, ini juga udah dibabat, udah ada yang dirubah. Jadi kayaknya ini memang mungkin mau dibikin spek-spek buat road race gitu ya cuy. Tapi balik lagi, ubahan di crankcase yang kayak tadi gua kasih lihat itu tuh sangat lumrah banget untuk di Fish Air ya. Jadi itu nggak masalah buat gua. Dan yang bikin gua ragu adalah di bagian dalemannya gitu cuy. Gue belum tahu dalemannya ini udah full clutch rasionya atau masih sporty gitu ya. Karena berhubung di sini Fish Air tahun 97 dan ini masih pakai balancer juga ya. Jadi gue agak sedikit ragu di bagian rasionya cuy. Tapi gue nggak akan sejauh itu untuk si Carla ya. Jadi ya udah standaran aja gitu ya. Dan di sini stang seher ini pakai dari merek Daiso. Gua sejujurnya nggak tahu kekuatannya. Mungkin teman-teman yang udah pernah pakai bisa sharing. Tapi sekilas gua browsing di Google, menurut artikel Google, merek Daiso ini cukup nakal cuy, cukup bandel ya. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Untuk stang seher, dan ini juga masih grace banget, nggak ada bunyi-bunyi. Karena ya berhubung memang mesin ini tuh memang habis dibelah. Ya, terus kayak gini kondisinya cuy. Pada bagian magnet di sini masih standar ya, nggak ada yang dimaju-majuin pick upnya. Terus magnetnya juga kondisinya masih bagus banget. Dan ini juga ori ya, 3YR mana ya? Oh nih 3XA, sorry 3XA. Dan ada satu bagian yang bikin gua ngerasa, kok orang ngerjain motor gini banget gitu cuy ya. Yaitu di bagian sini, di bagian seal persneling. Jadi seal ini bocor nih, kalian bisa lihat di sini, olinya bocor. Bahkan oli mesinnya pun udah sampai setengah cuy. Pas tadi gua kuras ya. Jadi kemungkinan sealnya harus diganti nanti, dan gua agak ribet sih untuk ngebersihin lem-lem ini, dan kayaknya ini pakainya tribon lagi yang susah banget untuk diangkat gitu cuy. Oke, jadi seperti yang gue bilang tadi, gue akan bawa mesin ini ke bengkel bubut karena di sini baut footstepnya itu udah ngaco banget cuy. Ini di bagian kiri udah di recoil, ini pakai baut 12 terus udah digantikan, udah di recoil. Sedangkan yang bagian kanan ini masih pakai drat 14. Jadi gue pengen motor ini tuh seenggaknya terlihat normal ya cuy, walaupun recoil gini ya. Tapi motor gue si Melia juga di recoil dan itu aman-aman aja sih. Dan ada beberapa titik yang
di lem porting. Gue nggak tahu alasannya kenapa, apa karena ada yang retak, rembes. Kondisinya memang kayak gini cuy ya. Untuk yang sebelah kiri harusnya aman sih ya, walaupun ada retak dia nggak akan ngeluarin oli gitu. Sedangkan ini yang di bagian kanan, di sini ada dua bagian yang dilem karena ya gue nggak tahu sini alasannya kenapa. Bisa jadi baut yang di sini nih mungkin selek terus ditambah lem gitu ya, gue juga nggak ngerti. Apa ini nanti harus gue bongkar dulu supaya gue tahu kondisinya. Tapi dari bagian sini nggak rembes oli sih cuy, di bagian sini tuh kering ya, di bagian bawah sini. Cuma di bagian seal persneling aja yang ngeluarin oli gitu. Pada bagian kopling, mesin si Carla ini udah pakai FR80, ini punyanya NPP ya. Tapi gue belum lihat plat geseknya pakai apa. Nanti gue mau coba bongkar. Dan kayaknya ini bongkarnya sedikit ribet cuy, karena di sini digetok-getok gitu ya. Aduh. Dan gue juga mau coba ngakali supaya perpindahan giginya lebih enak lagi cuy, karena waktu kemarin tuh untuk ke netralnya itu susah banget. Jadi semoga aja nanti bisa sembuh lah penyakit itu ya. Oh ya, dan ini pernya juga udah pakai smash ya. Pernya udah pakai smash. Udah bagian kopling udah oke lah, kayak gini oke, aman. Sekarang gue mau kasih lihat blok sehernya. Ini tuh kondisinya masih bahan banget ya, masih bisa diolah. Tapi memang ini udah kena porting ya. Ini udah kena porting tapi masih bisa diolah ya, sekali lagi. Karena di bagian exhaustnya ini masih terlihat kayak standar lah. Dan ini kondisi sehernya cuy. Sehernya masih aman ya, baretnya juga nggak parah, masih aman banget, masih layak pakai. Dan ini gua nggak tahu mereknya apa. Harusnya sih Vim ya, tapi kalau Vim juga pasti ada mereknya di sini. Dan ini ya, ini masih bisa kita pakai cuy. Kemudian tebakan gua bener ya, kecurigaan gua tepat banget. Di bagian membran ini pakai membran yang KW. Gua nggak tahu ini mereknya apa, tapi di sini lidahnya dia masih yang seng ya. Itu dia masih lidah yang seng. Tapi karena kondisi karet-karetnya ini masih bagus, kayaknya gua akan ganti lidahnya aja. Karena kebetulan gua punya lidah yang ori yang bekas simele waktu itu, nanti akan gue pasang di sini lah ya. Karena bahaya cuy kalau pakai lidah yang seng gini, kalau pecah itu ribet banget sih untuk bersihinnya. Kemudian pada bagian spool juga tepat lagi guys. Ini pakai spool yang KW juga nih, kalian bisa lihat. Ya gue bisa lihat dari ininya sih, panjang kabel keluarnya ini tuh panjang banget, dan gue udah bisa nebak kalau spool ini tuh KW. Dan bener aja di bagian dalamnya juga kayak gini cuy, ini KW. Dan gue juga masih mikir-mikir ya, apakah akan gue ganti spoolnya. Tapi harusnya sih ya, kelistrikan itu kalau bisa tuh original semua gitu cuy. Terutama spool lah, kalau CDI mungkin bisa kita ganti yang racing-racing kayak gitu kan. Kalau untuk spool sih harusnya tetap original nggak sih? Oke teman-teman, kayaknya akan panjang proses gue untuk apa ya disebutnya ya, memperbaiki mesin si Carla ini. Jadi gue nggak tahu sini akan jadi seberapa lama durasinya, tapi yang jelas akan lama. Karena gue akan update, tapi nggak yang mendetail, karena gue update nanti yang tipis-tipis aja kayak gitu cuy. Karena kalau harus ngikutin semuanya itu akan lama banget sih. Dan jadi apa yang mau gue lakuin sekarang adalah gua mau ngelem intake. Jadi intake-nya mau gua kasih lem porting dulu ya, karena harus ditunggu juga seharian supaya kering total gitu cuy. Ya kita ngerjain yang ringan-ringan dulu lah. Untuk bawa mesin nanti juga secepatnya akan gua update untuk baut-baut yang sekiranya bisa diperbaiki gitu ya, drat-drat maksudnya. Jadi yaudah, pantengin terus video ini sampai selesai. A few moments later. Oke teman-teman, dilanjut lagi. Sekarang udah malam ya, kurang lebih di jam 6:15. Ini mesinnya tadi habis gue bawa ke bengkel bubut. Jadi di sini udah ada yang di recoil ya. Jadi ini 1, 2 yang baru gue recoil, dan ini bawaan dari mesinnya ya. Kurang rapi sih menurut gue ya recoilnya yang ini. Tapi yang ini rapi banget, gokil. Nah ini rapi banget. Dan satu lagi, satu baut yang kata gua tadi harus di recoil, ternyata enggak. Dan ini masih ada dratnya di ujung ya. Tuh ya, di ujung sana masih ada dratnya. Jadi kemungkinan waktu
baut yang dipasang di sini tuh terlalu pendek. Jadi habis dratnya cuma setengahnya. Jadi masih ada sisanya lagi. Jadi ya masih aman, masih kuat untuk yang ini. Jadi bagian kalter untuk drat-dratnya itu masih bagus banget. Nah, ngomongin lem-leman ini, kita lihat di bagian dalamnya karena kelihatan nih. Di lem gini harusnya sih supaya supaya oli nggak rembes ya. Coba kita lihat di bagian dalamnya. Gue nyalain flashnya dulu. Oke cuy, jadi ini flashnya udah gue nyalain, semoga kelihatan ya. Nah ini di bagian sini sebenarnya nggak ada masalah apa-apa cuy ya. Tuh di bagian sini nih nggak ada masalah cuy. Terus di bagian sini nih, di bagian sini untuk dratnya masih bagus ya, masih oke dratnya ya. Dan itu juga yang mentok ke sana bukan lemnya kayaknya. Di bagian dalamnya sini masih aman. Masih aman guys. Gua nggak tahu kenapa ini di lem ya. Padahal kalau dilihat dari bagian dalamnya itu aman-aman aja, nggak ada indikasi retak ataupun pecah ya, apalagi pecah gitu. Retak pun nggak kelihatan sih menurut gua ya. Tapi ya udah biarin aja kayak gini. Ya nggak kelihatan lah ini di bagian bawah. Terus bagian ini juga di bagian bawah, biarin aja nggak apa-apa. Nah kan tadi gue bilang gue mau ngerjain yang selagi bisa gue kerjain dulu ya. Jadi ini gue ngerjain lem untuk manifold karena menurut gue lumayan berpengaruh ya di lem gini. Jadi tenaga bawahnya tuh lebih adaan gitu cuy ya. Akselerasinya tuh jadi meningkat kalau di lem kayak gini cuy. Dan flow bahan bakar pun jadinya jadi lebih fokus gitu. Dan nggak yang berantakan, nggak yang terlalu lebar ininya cuy ya. Dulu sih gue mikir ini orang ngapain sih ngelem intake dikecil-kecilin gitu, bukannya semakin besar semakin boros gitu kan, semakin kenceng gitu. Tapi ternyata nggak juga cuy. Dan gue udah ngerasain di lem ini ternyata memang enak. Jadi ya walaupun ini mesinnya standaran, intake-nya wajib di ini ya, wajib di lem supaya tenaga bawahnya tuh lebih besar lagi cuy. Untuk bloknya masih belum gua apa-apain, mungkin nanti akan gua sentuh sedikit untuk blok sehernya. Dan untuk kopnya juga nanti akan diubah juga squeeze-nya. Dan ya bertahap aja cuy, kita pelan-pelan. Yang penting nggak ada yang tertinggal gitu ya. Ini mumpung lagi diturunin soalnya. Dan kayaknya mesin ini nggak akan gua rakit malam ini karena gua harus beli baut-baut dulu cuy. Karena baut-baut sini nih harus gua ganti. Gue sih pengennya pakai yang stainless, pakai baut L stainless, terus baut kalter juga L stainless, dan kalter kiri juga stainless tapi nggak full ya, paling cuma 1, 2, 3 titik aja gitu. Buat yang kiri itu udah aman banget gitu ya. Oke guys, sembari nunggu besok pagi ya, jadi di sini gue lagi pengujian pompa oli ya. Karena kalau kata ownernya ini pompa olinya ada rembes cuy, ada netes. Jadi karena waktu gua bawa motor ini tuh kondisi selang pompa olinya udah nggak terpasang dan pompa olinya udah nggak aktif. Jadi gua belum tahu memang bener ada netes dari dari pompa oli atau itu netesnya karena di bagian seal persneling ya. Karena tadi seal persneling aja udah lem-leman banyak begitu cuy, harusnya diganti. Dan nanti akan gue ganti untuk seal persnelingnya. Dan untuk sekarang gue lagi pengetesan nih. Jadi gue pakai selang kayak gini. Tadinya gue pakai sedotan gitu kan, pakai suntikan, pakai wadah. Dan ternyata ada rembes-rembes, akhirnya ya udah pakai pakai selang aja kayak gini cuy. Jadi nanti kita akan lihat apakah ada rembes di bawah sini atau enggak ya di besok paginya cuy. Jadi ya kita memanfaatkan waktu sebisa mungkin lah ya. Oke, jadi langsung aja ke besok pagi. Oke teman-teman, dilanjut lagi. Sekarang udah pagi ya. Sekarang udah di jam 9 lebih 10 ya. Mungkin udah 12 jam ya kurang lebih. Gua ngetes pompa Olsam KW ini ya guys. Nah, jadi di sini nggak ada indikasi bocor ya, nggak ada netes-netes. Bentar ya, gue coba senterin dulu.
mana ya? Bentar. Oke, di sini nggak ada indikasi bocor guys. Ini kan bisa lihat tuh. Cuma di bagian baut yang sini nih, ini yang ini, dia sedikit agak basah ya. Mana ya? Nah tuh agak basah. Mungkin nanti bisa diakalin dengan cara dilem ya guys, untuk yang baut situ ya. Itu ada packing apa ya? Bukan packing kertas sih, kayak ada packingnya gitu. Nanti mungkin bisa dilem. Dan untuk si oli sampingnya, dia udah turun lumayan cukup banyak ya guys. Tuh kayak gini. Berarti kan dia udah masuk ke dalam si pompa olinya nih. Dan ternyata nggak ada kebocoran. Ya semoga aja aman ya guys untuk si pompa oli KW ini. Satu hal yang bikin gue pusing adalah ya ini, mindahin ini guys. Nih, mindahin si stoppernya ini. Karena nih ya, kalau gue mau lihat entah mana ya. Oh. Kalau mau dilihat dari si tutup cover oli sampingnya, ini kalian bisa lihat di sini ada lubang lagi guys. Jadi kemungkinan waktu motor ini pompa oli sampingnya masih aktif, dipasang gitu ya kabel-kabelnya. Posisi kabelnya tuh di sini guys. Gua rasa sih ya di sini ya. Tuh. Dipindahin gitu cuy, yang harusnya di atas ini dipindahin ke samping. Ya berhubung memang ininya di bawah sih. Karena kalau di atas ini kemungkinan kayaknya nggak sampai ya si kabel pompa olinya cuy. Ini masih jadi PR karena siapa ya namanya, si ininya nih. Gua nggak tahu bengkel bubut bisa atau nggak bikin drat baru ya untuk si pompa oli ini. Jadi nanti akan gua update lagi. Tapi seenggaknya sampai sini udah tahu kalau si pompa olinya aman, nggak ada kebocoran. Paling cuma di bagian sini nanti akan gua tambahin lem sih di baut sini ya. Oke, terus satu hal lagi yang baru gua ketahui anjas. Jadi di rumah kopling ini udah lumayan gapnya nih tuh. Goyangnya udah cukup parah guys. Mana ya? Spekulator gue tahan. Nah. Jadi nanti akan gue ganti juga karet dampernya sekalian. Kalau kita lagi bongkar semuanya di bagian sini, gue mau ngecek si cakar ayamnya ya, atau si persnelingnya itu, si as persnelingnya ini ori atau enggak gitu. Karena berhubung netralinnya itu susah, jadi nanti kita lihat. Ya sebenarnya gue nggak tahu siapa yang mau gue lakuin nanti. Jadi berjalan waktu aja cuy, karena gue juga suka ngide dadakan gitu ya. Dan sekalian juga akan gue ganti baut-bautnya ini nih, murnya. Karena ini udah hasil getokan. Mur ini sama mur ini di dalam sini gue rasa sih hasil getokan juga cuy. Tapi semoga enggak ya. Ya jadi kita benerin ya bagian-bagian yang menurut gua pantas untuk diganti ya cuy. Oke, akan panjang sih ini ya sebenarnya. Jadi yaudah tetap stay tune. Oke guys, ini bagian kampas koplingnya udah gue buka dan ternyata untungnya di bagian plat gesek ini udah pakai FR80 juga ya. Ini kayaknya sih KTT ya, ada pasti KTT ya. Jadi aman untuk apa namanya, bagian kampas kopling dan plat gesek. Sekarang tinggal ganti si karet dampernya aja sih. Tadi udah lumayan parah. Dan baut rumah kopling ternyata aman ya, nggak digetok kayak gini, masih aman. Jadi ya tinggal beli baut buat gantiin ini ya, yang dikerkas. Ini harus diganti. Oke teman-teman, sekarang gue lagi proses perakitan di bagian rumah kopling. Jadi tadi rumah koplingnya itu kan goyang ya, dan
Sekarang udah gue benerin, walaupun gue pakai karet dampernya itu bukan yang original, karena agak susah cuy ya kalau nyari langsung di toko di daerah sini yang bengkel deket-deket rumah gue itu agak susah. Tapi di sini gue dapet karet rumah kopling dari Fuboru. Nah gue cukup yakin sih kalau Fuboru tuh ya lebih bagus lah gitu ya cuy ya, kualitasnya juga oke gitu. Karena dari semua produknya mulai dari gasket itu juga menurut gue bagus cuy. Jadi di sini gue pakai damper atau karet damper dari Fuboru dan ini udah mantap ya, udah fix. Dan gue sedang menganalisa kenapa ketika di kopling motor susah banget netral gitu ya. Jadi tadi udah gue tes dari persnelingnya itu normal aja guys. Yang bikin apa ya, ini tuh kasusnya sebenarnya sama kayak waktu si Milea pas ganti kampas kopling baru cuy. Jadi waktu itu Milea pas ganti kampas kopling baru, kasusnya sama. Kalau misalkan kita pasang langsung, ketika dipencet koplingnya itu keras, magel, dan nggak ada pre-nya cuy, atau nggak ada free-nya gitu. Dan itu adalah akibat dari kampas koplingnya yang masih baru ya. Alhasil waktu itu gua ngakalinnya dengan cara diganjel di bagian dalam sini. Jadi bukan di luar baut ya, bukan di luar baut, di dalam bautnya pas di sini. Diganjel ring 4 dan itu bisa. Tapi mungkin setelah sebulan 2 bulan ringnya bisa gue lepas karena kampas koplingnya juga udah kemakan. Dan sekarang normal, walaupun agak keras di ujungnya gitu ya. Jadi kampas koplingnya masih cukup tebal lah gitu ya. Tapi untuk ke netral itu gampang cuy. Nah untuk kasusnya si Carla ini gua rasa sih sama ya. Jadi harus ada diganjel ring di sini karena akibat si kampas koplingnya ini baru. Ini kan emang motor baru rakitan ya. Jadi ini pakai NPP dan baru dan belum habis gitu ya cuy. Sebenarnya bisa diakalin dengan cara pakai kampas kopling yang lama gitu ya, yang udah bekas gitu. Karena dia udah sedikit lebih tipis dari yang baru. Nggak perlu diganti semua, cukup ganti salah satu aja cuy. Jadi supaya menurut gue, ini analisa ngasal gue ya, kalau salah tolong koreksi dan kalian bisa sharing di kolom komentar gitu. Jadi tinggi si kampas sama tinggi rumahnya ini harusnya itu rata ya cuy. Nah kalau ini tuh lebih tinggi si kampasnya. Gue kasih lihat yang kampasnya kondisinya lagi bagus deh nih. Kelihatan gak sih? Nah mungkin segini. Ya segini ya. Mungkin kurang jelas kalau dari kamera. Tapi kalau secara dilihat langsung berasa tingginya lebih tinggi kampas ya. Dan rencananya gue akan ganti satu kampas koplingnya pakai yang bekas. Ini NPP juga, waktu itu gue pernah pakai. Dan gue nggak bisa pakai 4S1M karena harus dibuang ya. Di ujung-ujung sininya harus dibuang. Sedangkan gue belum punya gerinda ya cuy. Jadi ya untungnya gue masih ada kampas kopling bekas ya. Jadi gue ganti yang bagian depannya aja sih. Yang bagian depan ini gue ganti pakai yang bekas gitu. Oke, semoga analisa gue bener lah ya. Jadi langsung aja gue mau rapihin. Dan gue juga udah beli baut untuk gantiin baut yang ini. Ini baut ini udah akan gue ganti pakai baut yang baru cuy. Dan gue masangnya nggak digetok ya. Oke, sip. Oh ya, dan baut-bautnya juga nanti gue lem supaya lebih safety. Kencengnya nggak pakai banget, tapi karena dilem jadi jauh lebih safety. Sip. Oke, lanjut kita rakit-rakit. Oke teman-teman, sekarang bagian kopling udah terpasang. Sekarang tinggal di membran. Nah ini membran gue pakai stopper yang lama. Stopper yang lama, lidahnya juga yang ori dari yang lama. Nah ini lidah bawaannya yang kaleng. Dan ini sedikit gue ganjel, jadi gue taruh kaleng di antara stopper sama lidahnya ya.
Jadi di antara stopper sama lidah diganjel kaleng minuman. Dan ini masih aman banget sih. Masih bunyi lah gitu ya. Ini coba gue tiup ya. Oke, bunyi masih aman. Masih rapat, di vakumnya juga masih oke. Dan ini lem-leman gue kayak gini ya guys. Gue nggak tahu sih gimana bentuk yang proporsional. Gue ini asal aja sebenarnya. Dan kalau dilihatnya udah bagus, ya udah menurut gue gitu. Oke, jadi langsung mau gue pasang si membrannya sama intake, langsung dipasang aja. Oke guys, jadi ini dia baut L stainless. Ini panjangnya 2 cm. Jadi kalau manifold diganti baut L gini, kalian bisa buka pasang manifold tanpa harus turunin setengah mesin ya cuy. Jadi yang sini sama sini nggak usah dibuka gitu ya, bisa. Mempermudah banget sih. Efisien lah, lebih efisien kalau diganti L stainless. Oke guys, kayaknya untuk video Project Carla berhenti sampai di sini dulu guys. Jadi progres kita di video kali ini, progres gua deng. Progres gua di Project Carla kali ini adalah rumah kopling udah aman, udah nggak goyang. Terus gue juga udah ganti baut di bagian kerkas sebelah kanan, mur deng, maksudnya mur. Dan di sini udah ganti beberapa baut stainless ya. Di sini baut manifold udah pakai stainless 4. Terus bagian kopling kalter kanan juga udah pakai stainless semua cuy. Dan yang di bagian sini ternyata masih bisa tuh, masih aman, masih kenceng. Jos. Untuk intake juga udah terpasang kayak gini manifoldnya cuy. Jadi nanti gue mau pakai karburator standar dulu ya. Kemudian ya membran juga udah ganti lidahnya pakai yang Orion tapi bekas si Melea, tapi masih layak pakai banget cuy. Dan ini juga masih bagus lah. Seal persneling tadinya agak susah banget sih cuy ini. Tuh gua ngebongkarnya sampai kayak gini, asli susah banget karena ini dilem ya cuy. Dan kalian bisa lihat nih hasil lem-lemannya tuh. Dan ngebersihin lemnya juga gue butuh waktu cuy. Sedangkan di sini juga masih ada lem juga nih di bagian baut sini. Dan sekarang mesinnya nggak gue langsung naikin ke sasis atau ke motor. Jadi gue mau tunggu dulu semalaman seal persneling ini masih bocor atau enggak cuy. Karena tadi gue lihat kayaknya ada sedikit luka di lubang sealnya cuy. Oh ya, yang terakhir ini yang terakhir. Jadi ini dia cuy, blok seher si Carla udah kena sentuhan tangan Ko Daniel anjas. Jadi gua sedikit merubah di bagian exhaust ya, bentuk exhaustnya jadi gua rubah. Nih kayak gini guys tuh. Jadi udah nggak bulat kayak standar lagi ya. Ya jadi ya ini doang sih, gua ngubah bagian exhaust tuh kayak gini. Sama di bagian apa ya, buspot atau transfer. Nih tuh. Nah di bagian situ karena banyak bahan aluminium, banyak bahan babet ya cuy, karena ini seher udah gede sedangkan kondisi ininya masih standar gitu. Jadi ini gua ratain sama linernya ya. Udah sih gitu aja. Kalau yang lubang bilas ini nggak disentuh sama sekali karena gua nggak punya bor tuner bengkok ya. Dan ini juga masih sama kayak yang pertama, nggak gua otak-atik. Ini masih sama tuh. Dan semoga aja besok mesinnya udah bisa naik cuy. Besok siang kalau nggak sore mesinnya udah bisa naik. Nanti di next videonya kita akan cek sound mesin si Carla ya. Karena gue penasaran juga nih dengan apa yang gue lakuin sekarang sama si Carla. Dan gue juga masih belum cari pengganti si spool KW nya ini ya cuy. Kalau untuk karburator gue masih punya simpanan karburator standar bekasnya Milea, tapi nanti juga akan di upgrade jadi nggak akan pakai standar. Jadi karbu standar Orion itu hanya untuk sementara ya. Itu apa ya, spoiler aja buat kalian ya.
Oke, ya udah, jadi videonya sampai sini teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu nontonin YouTube-nya Ko Daniel dan udah selalu support Ko Daniel di semua sosial media, cuy. Jadi ya udah, sekali lagi terima kasih semuanya. God bless you all. Bye bye.